Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan dan berkah Ramadan selalu melimpah pada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya Aprista Putri dari SMP Nasimah akan berbincang-bincang santai dengan Ustadz Arwani. Ya. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi sholat. Iya, benar. Ya, begitu ya. Iya. Sebenarnya pengertian sholat itu sendiri apa sih Ustadz? Kata sholat menurut bahasa Arab adalah artinya mohon atau berdoa. Adapun menurut istilah syariat, sholat adalah suatu ibadah berupa perkataan atau ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya sebagai berikut, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu yang khusyuk. Juga dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang artinya sebagai berikut, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagai mana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Seperti itu, Bu. Jadi Ustadz, di sini kan saya tahu akan adanya sholat itu ada sholat fardu dan sholat sunnah. Untuk sholat fardu ketentuannya itu bagaimana Ustadz? Untuk sholat fardu sebenarnya itu bisa dikatakan juga sholat wajib. Hukumnya wajib bila dilaksanakan sesuai dengan rukun akan mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa atau hukumnya haram ditinggalkan. Seperti itu. Syarat sahnya sholat fardu antara lain beragama Islam yang pertama, yang kedua adalah telah balik, berakal suci dari haid dan nifas, menutup aurat, memenuhi syarat sah sholat, suci badan, pakaian dan tempat, menghadap kiblat, selanjutnya masuk pada waktunya sholat yang sudah ditentukan. Seperti itu. Sedangkan rukun sholat itu fardu ada 13. Yang pertama niat, membaca niat sesuai sholat yang akan kita laksanakan, misal sholat duhur, sholat asar dan sebagainya. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Seperti itu. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Yang kelima rukuk serta tumakninah. Yang kelima i'tidal serta tumakninah. Yang ketujuh sujud 2 kali serta tumakninah. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud serta tumakninah. Duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, membaca salam, dan diakhiri dengan tertib. Seperti itu. Kira-kira nih Ustadz, adakah hal-hal yang membatalkan sholat? Ada. Hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 10 yang akan saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah meninggalkan salah satu rukun, atau yang saya sebutkan tadi, misal tidak takbiratul ihram atau tidak membaca Al-Fatihah, itu yang satu. Yang kedua adalah sengaja berbicara. Berbicara di sini adalah mengajak berbicara di kanan atau kirinya, atau berbicara dengan sendirinya. Yang ketiga mendahului imam. Jadi imam belum ruku, kita sudah ruku duluan. Seperti itu. Yang keempat banyak gerak, melebihi 3 atau bahkan lebih dari 3 itu. Yang kelima adalah meninggalkan salah satu syarat-syarat sholat. Yang keenam mengubah niat. Ketika sholat niatnya lain, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh makan atau minum disengaja ataupun tidak disengaja tidak boleh. Masa sholat itu harus makan atau minum seperti itu. Yang kedelapan adalah murtad. Murtad itu seketika dia keluar dari Islam waktu sholat, apalagi itu nggak boleh. Menambah rukun, sudah saya sebutkan tadi rukun-rukunnya sholat, tapi kalau kita tambah dengan sendirinya, inspirasi kita sendiri tidak boleh. Jangan dinamakan itu kreatif. Tidak boleh. Memang itu harus udah ada ketentuannya masing-masing. Yang ke-10 adalah tertawa dengan senyum ataupun itu tidak boleh. Memang tidak boleh seperti itu. Oke, begitu ya Ustaz. Kemudian adakah amalan sunnah yang mendatangkan pahala dalam melakukan sholat? Iya, ada itu. Termasuk amalan-amalan sunnah di dalam sholat fardu itu ada 13 kalau nggak salah ya.
satunya saya sebutkan itu mengangkat tangan setinggi sebahu segini ketika takbiratul ihram, ya seperti ini, menghadap ke kiblat, tangan seperti ini, telapak tangan ini menghadap ke kiblat seperti ini ya, seperti ini. Yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas seperti ini ketika bersedekap, ini menghadap ke kiblat. Yang ketiga adalah membaca doa iftitah. Doa iftitah itu dibaca ketika setelah selesai membaca takbiratul ihram disertai dengan niat tadi yang awal. Yang keempat membaca ta'awudz. Baca ta'awudz itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu sebelum membaca bismillah, termasuk sunah-sunahnya dalam sholat. Selanjutnya diam sejenak. Diam sejenak di sini adalah sebelum dan sudah membaca surat Al-Fatihah. Jadi ketika selesai membaca surat Al-Fatihah kita diam sejenak, seperti itu. Yang ketujuh mengangkat tangan ketika akan rukuk, seperti ini. Ini ketika mau rukuk angkat tangan diangkat, seperti waktu takbiratul ihram yang pertama. Yang kedelapan memperhatikan bacaan imam. Jadi kita benar-benar fokus kepada imam, karena kita kalau kita sholat jamaah, tapi kalau kita sendiri ya kita harus fokus dengan bacaan kita sendiri. Yang kesembilan adalah mengeraskan suara nyaring pada 2 rakaat sholat maghrib, isya, dan subuh. Jadi selain sholat itu, selain yang ketiga tadi, sholat duhur dan sholat asar, kita tidak diperkenankan atau tidak disunahkan membaca surat-surat atau bacaan-bacaan dengan nyaring seperti itu, atau bahasanya dengan jahar seperti itu. Membaca doa ketika ruku yang ke-10 itu. Jadi ada sunah-sunahnya, termasuk membaca doa ketika ruku adalah yang ke-10 seperti itu. Yang ke-11 membaca doa ketika i'tidal juga, itu termasuk sunah-sunahnya sholat. Yang ke-12 membaca doa ketika di antara 2 sujud seperti itu. Yang ke-13 membaca doa sebelum salam. Jadi ada 13 semuanya. Mungkin memang ada perbedaan pendapat dari kaum solihin, mungkin ada yang mengatakan 13, ada yang lain seperti itu. Ya wajar lah seperti itu. Oke. Kalau untuk waktu sholat fardunya Ustadz? Iya. Untuk waktu sholat fardu itu memang gimana ya? Kita harus menyesuaikan di mana kita berada saat jam sholat tiba itu. Mungkin kalau di Indonesia ada WIB, WIT, dan WIT itu ya, seperti itu. Tapi kita nggak melulu harus berpatokan pada jam, karena seperti itu ya pembagian waktu. Untuk yang kita bisa jadikan tolak ukur atau barometer waktu adalah mungkin kalau sholat subuh atau sholat duhur, sholat asar itu matahari. Jadi kan itu waktu abadi kan, insya Allah nggak berubah kalau memang belum ada ketentuannya. Iya, seperti itu. Untuk yang pertama adalah waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur dimulai tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang 1 tombak sama panjangnya. Jadi kita meletakkan benda, lah bayangannya itu sama dengan bayang itu seperti itu, sampai seperti itu, sampai yang awal tadi sampai tergelincirnya matahari, sampai 1 benda tadi bayangnya sampai sama. Untuk yang kedua adalah waktu sholat asar dimulai dengan bayang-bayang sepanjang bandanya tadi sama tadi, terus diakhiri dengan sampai terbenamnya matahari. Untuk yang ketiga waktu sholat maghrib dilaksanakan terbenamnya matahari sampai hilang syafaq merah. Orang Jawa mengatakan syafaq itu apa? Mego yang ada di langit atas mata itu warna oranye ya, oranye itu atau merah itu udah hilang, sudah hilang waktunya seperti itu. Untuk untuk sholat isya waktunya adalah mulai hilang syafaq merah tadi atau orang Jawa menyebut mego tadi sampai masuk terbit fajar shodiq, sampai terbit matahari. Sebelum kalau mungkin di Ramadan ini sampai imsak. Ya imsak seperti itu. Dan waktu subuh, sholat subuh itu 2 rakaat, waktunya dimulai dari terbit fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Jam sekitar mungkin kalau di Indonesia di WIB itu sekitar 5:30 kurang berapa itu. Ya memang setiap bulan, setiap sering berputarnya waktu kan, waktu nggak bisa ditentukan pasti seperti itu. Oke Ustadz, tadi berkaitan dengan sholat fardu. Kalau sholat sunnah bagaimana ini Ustadz? Sholat sunnah seperti ini ya pengertiannya. Jadi sholat sunnah itu memang amalan-amalan tambahan, bisa dikatakan seperti itu, amalan-amalan tambahan yang pengertiannya sunnah adalah ketika kita melaksanakan sholat sunnah tersebut, maka kita akan mendapatkan
tambahan plus, pahala plus seperti itu. Tapi dengan catatannya tadi semua rukunnya harus terpenuhi dulu, nggak boleh asal melaksanakan sholat sunnah seperti itu. Dan macam-macamnya sholat sunnah adalah ada 13 seperti itu. Yang pertama itu sholat sunnah rawatib, yang kedua sholat duha, sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat hajat, sholat mutlak, sholat taubat, sholat tasbih, sholat tarawih, sholat witir, sholat 2 hari raya termasuk dalam satu yang terakhir adalah sholat istisqa. Yang pertama saya uraikan sedikit ya tentang pengertian sholat sunnah tadi. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah surat pembayang dalam sholat fardu. Itu 2 rakaat sebelum sholat fardu dan setelah 2 rakaat setelah sholat fardu. Seperti itu. Yang awal atau sebelum sholat fardu dinamakan sholat qobliyah, yang setelahnya dinamakan sholat ba'diyah. Di sini ada catatan, setelah sholat asar tidak boleh atau haram hukumnya melaksanakan sholat ba'diyah, atau setelah sholat ba'diyah setelah sholat asar itu tidak diperkenakan, hukumnya haram. Dan yang satu lagi, sholat ba'diyah subuh itu tidak ada, kalau melaksanakan hukumnya haram. Berarti itu. Yang selanjutnya adalah sholat duha. Sholat duha itu dilakukan atau dilaksanakan dimulai kalau di Indonesia sejak pukul 7:30 atau jam 7 lah, jam 7 atau 7:30 sampai jam 9, jam 10, jam 11 seperti itu. Memang di sini banyak pendapat tentang waktu-waktu ya. Tapi kita sesuai kemantapan hati kita lah. Kita mau ikut madhab yang mana atau guru kita yang kita ikuti yang mana seperti itu. Waktu yang tepat adalah sholat duha, sholat sunnah 2 rakaat atau lebih sebanyak 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Dikerjakan ketika waktu duha, yaitu waktu matahari setinggi tombak, kira-kira pukul 8 ya tadi, pukul 8, kira-kira pukul 9 sampai tergelincirnya matahari. Yang ketiga adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di tengah malam. Dengan catatan orang yang mau melakukan sholat tahajud tadi harus tidur dulu. Satu sudah sholat isya, sholat fardu isya 4 rakaat itu, setelahnya harus tidur, baru kemudian bangun, mengambil air wudhu dan sebagainya sesuai dengan syarat-syarat sahnya itu seperti tadi. Sholat tahajud sangat utama, karena di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan di firman dan juz 15 surat seperti itu. Dan selanjutnya adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilakukan seseorang ketika masuk ke dalam masjid. Sebelum ia duduk, dia harus disunahkan, bukan harus ya, disunahkan untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kelima, sholat istikharah. Sholat istikharah itu adalah sholat yang dengan tujuan, yang dilaksanakan dengan tujuan ketika kita dalam 2 pilihan. Misal kita tentang mau melanjutkan ke perguruan mana atau sekolah mana, kita bingung mau kemana. Kita dengan cara sholat 2 rakaat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan petunjuk yang benar-benar sesuai yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sesuai keinginan kita. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah sholat hajat. Sholat hajat adalah lebih dari istikharah tadi. Sholat hajat adalah keinginan kita berupa apapun, seperti itu, 2 rakaat ataupun sampai 12 rakaat. Itu waktunya tidak terbatas, jadi boleh di siang hari, boleh di malam hari, seperti itu. Yang ke-7, sholat mutlak. Sholat mutlak adalah sholat sunnah yang tidak memiliki kaidah waktu pengerjaan dan tidak memiliki sebab untuk dilakukan jumlah rakaatnya. Rakaatnya pun tidak dibatasi, seperti itu. Yang ke-8, sholat taubah. Sholat taubah adalah bagian dari seseorang untuk taubatan nasuha. Jadi tidak hanya berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ketika sebelumnya kita melakukan dosa besar, terus kita berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi. Disempurnakan dengan melakukan sholat sunnah taubat, seperti itu. Yang selanjutnya adalah sholat
tarawih. Sholat tarawih itu dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Memang ya bulan ini bertepatan dengan bulan ini. Ya semoga kita diberikan kekuatan zahir batin, jasmani rohani untuk melaksanakan sholat tarawih. Untuk di sini saya tekankan memang ada banyak pendapat tentang itu pelaksanaan sholat tarawih. Ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat yang betul. Ya sesuai tadi yang saya sampaikan di awal, kita insya Allah mempunyai guru masing-masing. Jadi kita harus mantap dengan hati kita, dengan guru. Yang selanjutnya adalah sholat tasbih. Sholat tasbih ini juga utama karena sampai pengertiannya itu, kalaupun kalian tidak bisa melaksanakan setiap hari, 1 minggu sekali nggak apa-apa. Kalau 1 minggu sekali nggak apa-apa, 1 bulan sekali nggak apa-apa, 1 bulan sekali nggak apa-apa, 1 tahun sekali nggak apa-apa. Jadi sangat faedahnya, manfaatnya itu sangat luar biasa. Sampai isyaratnya Kanjeng Nabi itu tuntunnya Kanjeng Nabi sampai seperti itu, harus kamu laksanakan meskipun 1 tahun sekali. Untuk pelaksanaannya atau waktunya sholat tasbih itu bisa malam, bisa siang atau sore seperti itu. Jadi kalau malam 4 rakaat langsung, 4 rakaat 2 kali salam. Tapi kalau di siang atau sore, termasuk di luaran ya, waktu-waktu yang haram untuk melaksanakan sholat ya, itu 4 rakaat langsungan seperti itu. Perinciannya untuk sholat tasbih di sini adalah ketika setelah membaca surat Al-Fatihah, kita disunahkan yang rakaat pertama adalah membaca surat Al-Kafirun. Setelah surat Al-Kafirun membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Nah, itulah yang dinamakan dengan sholat tasbih. Kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. 15 kali yang pertama, jadi terus dilanjutkan selesai, diakhiri dengan disempurnakan dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim seperti tadi. Lanjut dengan ruku ya. Dengan ruku, setelah membaca doanya ruku, kita lanjut dengan membaca tasbih 10 kali. 10 kali. Jadi untuk yang setelah Fatihah tadi, setelah surat 15 kali, yang lainnya itu 15 kali. Seperti sujud, i'tidal, duduk di antara 2 sujud itu. Terus yang rakaat pertama, contoh rakaat pertama itu ketika kita setelah selesai sujud, sebelum kita berdiri, kita nggak langsung berdiri. Jadi kita bahasanya mungkin istirahat sebentar, membaca tasbih tadi 15 kali dan diakhiri atau disempurnakan dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil azim. Ketika mau berdiri, kita tidak dianjurkan untuk membaca takbir. Jadi cukup dari duduk langsung berdiri saja. Seperti itu. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat sama yang dibaca seperti itu. Yang selanjutnya adalah sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir itu adalah, ada yang mengatakan pengertiannya bahwa sholat sunnah witir itu dilaksanakan atau untuk mengakhiri sholat qiyamul lail atau sholat malam. Jadi sholat witir secara artinya itu adalah bilangan ganjil. Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, yang penting ganjil. Kalau 3 rakaat ya 2 kali, 1 rakaat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus yang terakhir 1 rakaat seperti itu. Yang ke-12 adalah sholat hari raya. Sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu. Yang terakhir adalah sholat istisqa. Sholat istisqa dilaksanakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi kemarau panjang atau bencana kemarau panjang, istilahnya melanda suatu negeri atau suatu kawasan atau suatu wilayah seperti itu, dilaksanakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hujan. Dan dianjurkan ketika sholat istisqa itu dilaksanakan di tanah lapang. Dan semua diharapkan hadir, misal punya hewan ternak atau diikut sertakan. Seperti itu. Oke, wah cukup panjang penjelasannya ya. Tapi menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, ini Ustadz, saya ada pertanyaan. Ini berkaitan dengan pandemi. Pandemi ini kan kita menjalankan Ramadan seperti biasa itu menjalankan sholat taraweh. Itu kan berjamaah di masjid. Nah, menurut Ustadz itu apakah masih sah sholat taraweh itu di rumah gitu? Maksudnya saya kan masih
ragu gitu ragu ya. ya, apakah tidak apa-apa gitu? Gini ya, kalau pandangan ulama itu mengenai hukum sholat sunat tarawih itu kan sunnah, yang pertama sunnah. Sunnah itu jadi kita dilaksanakan berjamaah boleh, dilaksanakan sendiri juga boleh, seperti itu. Berarti mandiri boleh, ya boleh. Jadi ketika saya atau Anda tidak bisa melaksanakan ke masjid, mungkin kalau tidak ada pandemi saat ini ya, ada halangan tertentu, kita nanti melaksanakan sholatnya jam berapa, tidak apa-apa. Yang penting kan kita melaksanakan sholat isya dulu, baru melaksanakan sholat sunat tarawih, seperti itu. Terus tanya lagi nih Ustadz, berkaitan dengan sholat tahajud. Kan ada yang bilang ada waktu paling utama dari sholat tahajud. Nah, waktu yang paling utama itu yang seperti apa sih, Ustadz? Sholat tahajud. Itu saya pernah dengar dari guru saya bahwa yang paling utama adalah sepertiga malam. Sepertiga malam dari guru saya menguraikan bahwa kira-kira pukul 3 malam, seperti itu. Nah, tadi saya sebutkan di awal tadi ada memang keutamaan apa itu sholat tahajud. Saya ceritakan sedikit ya tentang riwayat sholat tahajud ini. Sholat tahajud adalah riwayatnya itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu melaksanakan sampai kakinya itu maaf ya, itu sampai sakit. Lah Siti Aisyah istrinya itu kan mengatakan, kenapa wahai Rasulullah engkau capek-capek melaksanakan sholat tahajud sampai kakimu seperti itu? Lah Rasulullah pun menjawab mudahnya seperti ini. Sholat tahajud saya laksanakan adalah sebagai wujud syukur saya. Lah Siti Aisyah tadi di pertanyaan juga mengatakan, Anda juga nggak punya kesalahan, 1, 2, surga sudah dijamin. Kenapa melaksanakan tahajud sampai kaki seperti itu kan? Kenapa masih melaksanakan seperti itu? Saya tidak mau dibilang hamba yang tidak pandai bersyukur. Seperti itu jawaban Rasulullah. Jadi memang sangat luar biasa sholat tahajud itu keutamanya. Sampai merinding Ustaz. Ya memang seperti itu kayaknya. Jadi keutamanya jam 3. Tapi yang jelas sebelum waktu imsak seperti itu. Mungkin kalau di Ramadan ini jam 4 pagi lebih 10 menit atau jam berapa, yang penting sebelum itu waktunya. Dan dengan catatan tadi harus tidur dulu. Sholat isya, tidur dulu, terus melaksanakan sholat tahajud. Berarti kalau semisal bangun jam 11 enggak apa-apa. Itu sholat tahajud? Enggak apa-apa. Yang penting syaratnya tadi ya. Sholat tahajud itu termasuk dalam sholat qiyamul lail. Jadi qiyamul lail sholat berdiri di waktu malam. Termasuk sholat witir, sholat yang lainnya di waktu malam kan gimana? Qiyamul lail. Tapi memang sholat tahajud sangat utama, sangat dianjurkan seperti itu. Terima kasih Ustadz. Mungkin cukup dari Ustadz? Iya, cukup. Itulah materi tentang sholat yang telah disampaikan oleh Ustadz Arwani. Semoga yang disampaikan akan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Cukup dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.